Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Muflihatunisa, NIM 2219111. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kisah perjuangan sang pendiri Muhammadiyah. Profil dan biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau dikenal sebagai pendiri Muhammadiyah, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Beliau juga merupakan seorang ulama dan salah satu tokoh pembaharuan Islam di Indonesia. Berkat perjuangan jasa-jasa Ki Haji Ahmad Dahlan, pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepadanya. Berikut profil dan biografi Ki Haji Ahmad Dahlan dan sejarah perjuangan Ki Haji Ahmad Dahlan. Biografi Ki Haji Ahmad Dahlan, singkatnya Ki Haji Ahmad Dahlan dilahirkan di kota Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868. Nama kecil Ki Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwis. Beliau merupakan anak keempat dari 7 orang bersaudara yang keseluruhan saudaranya adalah perempuan, kecuali adik bungsunya. Pendiri Muhammadiyah ini termasuk keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah seorang yang terkemuka di antara Wali Songo, yaitu pelopor penyebar agama Islam di tanah Jawa. Silsilahnya tersebut ialah sebagai berikut: Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq, Maulana Ainul Yakin, Maulana Muhammad Fadlullah atau Sunan Prapen, Maulana Sulaiman Ki Ageng Gribik atau Jatinom, Demang Drujung Druju Sapisan, Demang Drujung Druju Kapindo, Kiai Ilyas, Kiai Murtadlo, Kiai Haji Muhammad Sulaiman, Kiai Haji Abu Bakar, dan Muhammad Darwis atau Ahmad Dahlan. Riwayat pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pada umur 15 tahun, beliau pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada periode ini, Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam, seperti Muhammad Abduh Al-Afghani, Rashid Ridlo, dan Ibnu Taimiyah. Ketika pulang atau kembali ke kampung halamannya pada tahun 1888, beliau berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Pada tahun 1903, beliau bertolak kembali ke Mekah dan menetap selama 2 tahun. Pada masa ini, beliau sempat berguru kepada Syekh Ahmad Khotib yang juga guru dari pendiri Nahdlatul Ulama, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sepulang dari Mekah, beliau menikah dengan Siti Walidah, sepupunya sendiri, anak Kiai Penghulu Haji Fadil yang kelak dikenal dengan nama Nyai Ahmad Dahlan, seorang pahlawan nasional dan pendiri Aisyah. Dari perkawinannya dengan Siti Walidah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendapatkan 6 orang anak, yaitu Johana, Siraj Dahlan, Siti Bushra, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, Siti Zahra. Di samping itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah pula menikahi Nyai Abdullah atau jandanya Haji Abdullah. Beliau bergabung dengan organisasi Budi Utomo dengan maksud mengajar agama. Pada tahun 1909, Kiai Haji Ahmad Dahlan masuk di organisasi Budi Utomo, yakni organisasi yang melahirkan banyak tokoh-tokoh nasionalis. Di sana beliau memberikan pelajaran-pelajaran untuk memenuhi keperluan anggota. Pelajaran yang diberikannya terasa sangat berguna bagi anggota Budi Utomo, sehingga para anggota Budi Utomo ini menyarankan agar beliau membuka sekolah sendiri yang diatur dengan rapi dan didukung oleh organisasi yang bersifat permanen. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari nasib seperti pesantren tradisional yang terpaksa tutup bila kiai pemimpinnya itu meninggal dunia. Mendirikan Muhammadiyah. Saran itu kemudian ditindaklanjuti oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan mendirikan sebuah organisasi yang diberi nama Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912 Masehi atau 8 Zulhijjah 1330 Hijriah. Organisasi ini bergerak di bidang masyarakatan dan pendidikan. Melalui organisasi inilah, beliau berusaha memajukan pendidikan dan membangun masyarakat Islam. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan bahwa Islam hendak didekati serta dikaji melalui kacamata modern sesuai dengan panggilan dan tuntutan zaman, bukan secara tradisional. Beliau mengajarkan kitab suci Al-Quran dengan terjemahan dan tafsir, agar masyarakat tidak hanya pandai membaca ataupun melakukan Al-Quran semata, melainkan dapat memahami makna yang ada di dalamnya. Dengan demikian, diharapkan akan membuahkan amal perbuatan sesuai dengan yang diharapkan Al-Quran itu sendiri. Menurut pengamatannya,
keadaan masyarakat sebelumnya hanya mempelajari Islam dari kulitnya tanpa mendalami dan memahami isinya, sehingga Islam hanya merupakan suatu dogma yang mati. Di bidang pendidikan, ia mereformasi sistem pendidikan pesantren pada zaman itu, yang menurutnya tidak jelas jenjangnya dan tidak efektif metodenya, lantaran mengutamakan menghafal dan tidak merespon ilmu pengetahuan umum. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah-sekolah agama dengan memberikan pelajaran pengetahuan umum serta bahasa Belanda. Bahkan ada juga sekolah Muhammadiyah seperti Hizb Quran. Sebaliknya, beliau pun memasukkan pelajaran-pelajaran agama pada sekolah-sekolah umum. Ia terus mengembangkan dan membangun sekolah-sekolah, sehingga semasa hidupnya beliau telah banyak mendirikan sekolah, masjid, langgar atau musola, rumah sakit, poliklinik, dan rumah yatim piatu. Kegiatan dakwah pun tidak ketinggalan. Beliau semakin meningkatkan dakwah dengan ajaran pembaharuannya. Di antara ajaran utamanya yang terkenal, yaitu beliau mengajarkan bahwa semua ibadah diharamkan kecuali yang ada perintahnya dari Nabi Muhammad SAW. Di samping itu, beliau juga memurnikan agama Islam dari percampuran ajaran agama Hindu, Buddha, animisme, dinamisme, dan kejawen. Di bidang organisasi, pada tahun 1918, beliau membentuk organisasi Asia yang khusus untuk kaum wanita. Pembentukan organisasi Asia yang juga merupakan bagian dari Muhammadiyah ini karena menyadari pentingnya peranan kaum wanita dalam hidup dan perjuangannya sebagai pendamping dan partner kaum pria. Sementara untuk pemuda, Kiai Haji Ahmad Dahlan membentuk Pathfinder atau Pandu yang sekarang dikenal dengan nama Pramuka, dengan nama Hizbul Wathon atau yang biasa disingkat HW. Di sana para pemuda diajari baris berbaris dengan genderang, memakai celana pendek, berdasi, dan bertopi. Hizbul Wathon ini juga mengenakan uniform atau pakaian seragam, mirip seperti seragam pramuka pada zaman sekarang. Pembentukan Hizbul Wathon ini dimaksudkan sebagai tempat pendidikan para pemuda yang merupakan bunga harapan agama dan bangsa, sebagai tempat persemaian kader-kader terpercaya. Ini sekaligus menunjukkan bahwa agama Islam itu tidaklah kolot, melainkan progresif, tidak ketinggalan zaman, namun sejalan dengan tuntutan keadaan dan kemajuan zaman. Dalam perkembangannya, Muhammadiyah kemudian menjadi salah satu organisasi massa Islam terbesar di Indonesia. Melihat metode pembaharuan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini, sebab selama hidup, beliau diketahui tidak pernah mendirikan pondok pesantren seperti halnya ulama-ulama yang lain. Dan sepanjang pengetahuan, beliau juga konon belum pernah mengarang sesuatu kitab ataupun buku agama. Muhammadiyah sebagai organisasi tempat beramal dan melaksanakan ide-ide pembaharuan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini sangat menarik perhatian para pengamat perkembangan Islam dunia ketika itu. Para sarjana dan pengarang dari timur maupun barat sangat memfokuskan perhatian pada Muhammadiyah. Nama Kiai Haji Ahmad Dahlan pun semakin tersohor di dunia dalam kancah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Peranan dan sumbangan beliau sangatlah besar. Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan segala ide-ide pembaruan yang diajarkannya merupakan saham yang sangat besar di awal abad ke-20 bagi kebangkitan nasional. Kiai Haji Ahmad Dahlan menimba berbagai bidang ilmu dari banyak kiai, yakni Kiai Haji Muhammad Sholeh di bidang ilmu fikih, dari Kiai Haji Muhsin di bidang ilmu nahwu shorof atau tata bahasa, dari Kiai Haji Raden Dahlan di bidang ilmu falak atau ilmu astronomi, dari Kiai Haji Mahfud dan Syekh Kiai Haji Ayat di bidang ilmu hadis, dari Syekh Amin dan Syekh Bakri Saltok di bidang ilmu Al-Quran, serta dari Syekh Hasan di bidang ilmu pengobatan dan racun binatang. Kiai Ahmad Dahlan wafat pada usia 54 tahun, tepatnya pada tanggal 23 Februari 1923. Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat di kota Yogyakarta. Beliau kemudian dimakamkan di Kampung Karangkajen, Brontokusuman, wilayah bernama Bergangsan di Yogyakarta. Atas jasa-jasa Kiai Haji Ahmad Dahlan, maka negara menganugerahkan kepada beliau gelar kehormatan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional.
Gelar kehormatan tersebut dituangkan dalam SK Presiden RI nomor 657 pada tahun 1961, tanggal 27 Desember 1961. Kisah tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan juga diangkat ke layar lebar pada tahun 2010 dengan judul film Sang Pencerah yang menceritakan tentang kisah Kiai Haji Ahmad Dahlan dan terbentuknya Muhammadiyah. Sekian penjelasan mengenai biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.